Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri, nama Budi Prihandono. Saya salah satu dosen tetap pada Prodi Manajemen Transportasi Laut Politeknik Pelayaran Banten. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu kepabeanan dengan bobot 3 SKS terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada Prodi Manajemen Transportasi Laut. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan metode DIA, Delivery, Intersection, dan Assessment. Dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, baik secara offline ataupun online. Deskripsi mata kuliah ini adalah mempelajari tentang kepabeanan, barang kena cukai, tarif cukai dan harga, larangan dan pembatasan ekspor impor, dan pengendalian ekspor impor barang. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 6 CPL mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan terkait dengan kepabeanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diberikan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami pembayaran biaya masuk, penagihan hutang dan jaminan, pembukuan kepabeanan, pengurusan jasa kepabeanan, pengawasan kepabeanan, serta mampu menguasai konsep barang kena cukai, tarif, dan harga dasar. Mata kuliah ini disampaikan dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Dalam pembelajaran materi yang disampaikan pada pertemuan 1 sampai dengan 7 adalah terkait pembayaran biaya masuk, penagihan hutang dan jaminan, pembukuan kepabeanan. Sedangkan pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan UTS. Sedangkan pembelajaran ini, materi yang disampaikan pada pertemuan 9 sampai dengan 15 adalah terkait pengurusan jasa kepabeanan, pengawasan kepabeanan, konsep barang kena cukai, tarif, dan harga dasar. Pertemuan 16 adalah pelaksanaan UAS. Untuk referensi buku, yang pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan. Yang ketiga, buku Pintar Kepabeanan Abdul Sani R. Ismail tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Adapun asesmen pada mata kuliah kepabeanan terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan ujian UAS 40% dengan total jumlah 100%. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan mata kuliah kepabeanan pada program studi Manajemen Transportasi Laut. Selanjutnya perkenankan saya menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro prestasi, salam P2B pasti. Pasti, 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 pro prestasi kita bisa. Tepuk tangan dulu.
Baik, kali ini kita ketemu dalam materi kepabeanan. Kita pertemuan pertama ya, pertemuan pertama. Yang sebelumnya pada saat semester 2 kita ketemu dalam materi ekspor impor. Untuk semester 3 adalah kepabeanan. Oke. Untuk materi kepabeanan ada 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 sampai pertemuan 7 nanti relatif banyak teori. Oke. Kemudian materi yang ke-8 UTS, materi ke-9 sampai 15 itu adalah nanti kita banyak praktek. Kemudian materi yang terakhir UAS. Adapun kontrak perkuliahannya adalah seperti ini. Nah, ini tetap sesuai dari aturan dari kampus Poltekkes Banten. Jadi untuk ujian semester nilainya 40%, kemudian UTS 30%, tugas-tugas ini baik tugas individu maupun tugas nanti pada saat praktek. Kami insya Allah nanti setelah UTS akan kita laksanakan company visit ke kantor tipe A Bea Cukai Tanjung Priok. Itu kantor bea cukai yang tipe nomor 1 di Indonesia, yang terbaik. Nanti kita akan ke sana. Kemudian kehadiran. Nah, ini juga penting, kehadiran 10% nilainya. Jadi total nanti nilainya adalah 100. Nah, dalam materi kepabeanan, ini dasar hukumnya adalah yang kita pakai hampir semuanya adalah peraturan Menteri dari Keuangan. Kita adalah pelaksanaan transportasi di pelabuhan. Baik, untuk materi kepabeanan sebelum kami menginjak teori, saya pengen tahu seberapa yang Anda taruna-taruni tahu tentang kepabeanan. Baik, untuk mengetahui pengetahuan sebelum materi 1 sampai 1 semester, saya ingin mengetahui materi yang tentang kepabeanan. Kami akan memberikan soal pretest. Pretest ada soal, nanti tolong dikerjakan, setelah itu dikumpulkan langsung saya nilai. Oke? Ya. Nih materi tolong. Nah, ini dibagi. Dikerjakan ya, tulis nama saja sama dijawab. Baik, terima kasih taruna-taruni yang saya sayangi dan saya cintai. Saya apresiasi bahwa kalian itu sebelum materi dimulai untuk pretest ada yang nilainya 100. Tepuk tangan dulu dong yang 100. Boleh maju yang dapat nilainya 100, Delvi. Cepat ya. Kemudian Raviul. Kemudian Ahja. Terakhir Ardifa. Silakan maju. Saya bangga terhadap kalian semua. Untuk pertama kali kami untuk materi kepabeanan, saya akan mengapresiasi yang sudah berjuang. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke. Tepuk tangan dulu buatnya. Silakan duduk. Di pertemuan pertama, materi yang akan saya sampaikan adalah kepabeanan. Nah, mungkin dari taruna-taruni ada yang tahu apa itu kepabeanan. Siap, izin Pak. Silakan. Berdiri. Ya. Siap, izin menjawab Pak. Menurut saya kepabeanan itu adalah hubungan tentang lalu lintas keluar masuk barang di daerah pabean Pak. Baik. Siap. Ada lagi? Cukup? Oke, makasih. Baik. Ada lagi? Siap, izin Pak. Ya, silakan.
kepabeanan adalah pengawasan terhadap arus lalu lintas barang dan siap. Oke. Salah enggak? Ngomongnya apa? Siapa? Kepabeanan adalah pengawasan terhadap lalu lintas arus barang. Baik, terima kasih. Aplaus dulu tekanannya. Baik, terima kasih pengetahuan Anda tentang kepabeanan sebelum kita materi dari modul pertama. Nah, ini saya sampaikan dulu. Oke, di sini kepabeanan sama seperti yang disampaikan ke teman-teman kalian bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk keluar daerah kepabeanan. Nah, intinya di sini pemungutan bea masuk dan bea keluar. Artinya barang yang keluar masuk harus kena bea. Jadi kepabeanan bea cukai, barang apapun yang keluar masuk harus kena bea. Tetapi pertanyaan saya, kira-kira semua barang boleh masuk nggak? Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor. Aturannya adalah ini. Saya balik dulu. Nah, ini aturannya nanti akan kami sampaikan, nanti kita review dan kita nanti ada tugas terkait hal ini. Oke? Nah, kemudian bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Baik, selanjutnya materi. Nah, kita menginjak ke berarti kegiatan kepabeanan adalah yang terkait dengan ekspor dan impor. Kita mulai dari impor. Nah, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Oke? Kemudian barang dimasukkan dalam daerah pabean diperlukan sebagai barang impor atau terutang bea masuk. Artinya barang yang baik lewat dari darat, laut, udara, barang dari luar Indonesia menuju ke Indonesia harus kena bea masuk. Oke? Nah, lanjut. Nah, yang masuk daerah pabean, nah saya sampaikan ini batas wilayah nih Indonesia. Batas yang biru ini adalah batas wilayah Indonesia. Sedangkan yang kena ZEE itu landasan kontinu yang di dalam berlaku undang-undang kepabeanan. Berarti yang kena bea itu adalah yang merah ini. Oke? Kira-kira gimana? Taruni? Jadi masih? Kalau misalkan yang garis merah itu berarti setiap transportasi mau udara laut itu yang masuk ke garis merah itu harus bayar bea. Betul sekali. Betul, makasih. Baik, selanjutnya setelah dari daerah kepabeanan kita sampaikan terkait dengan ini. Nah, ini kawasan. Nah, kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu seperti yang disampaikan bahwa baik laut, udara, tempat lain termasuk darat itu tetapkan untuk lalu lintas yang sepenuhnya berada di kawasan pengawas Direktorat Bea Cukai. Berarti ini kawasan yang diawasi oleh Bea Cukai. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Yang harus kena bea masuk maupun bea keluar. Tuh, oke? Paham? Nah, nanti kalian mohon maaf setelah kegiatan dari UTS nanti kami akan coba kalian semua company visit ke kantor tipe A Bea Cukai Tanjung Priok. Di sana nanti akan ketemu di pelabuhan baik JITC maupun Koja. Nah,
Di sana nanti kalian akan menjumpai yang dikatakan TPS. Apa itu TPS? Tempat penimbunan sementara. Tempat penimbunan sementara itu adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang. Sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Artinya namanya juga sementara. Berarti boleh nggak gudang penimbunan itu ada di kawasan pelabuhan? Boleh nggak? Boleh. Seharusnya sekarang harus di luar pelabuhan. Oke? Baik, saya lanjut. Nah, ini maksudnya implementasi dari Ditjen Bea Cukai. Dia salah satunya adalah mengoptimalkan penerimaan negara melalui bea masuk cukai, kemudian memberikan fasilitas perdagangan sehingga dapat menekan biaya tinggi. Karena kalau menekan biaya tinggi supaya kehidupan perekonomian di Indonesia adalah supaya stabil. Oke. Selanjutnya memberikan dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional. Jadi bea cukai termasuk angkutan transportasi itu untuk industri yang sedang berkembang difasilitasi. Artinya dia tidak harus membayar langsung, tapi bisa ada penundaan untuk industri-industri, contohnya yang sedang berkembang, yang sedang untuk menghasilkan visa negara, artinya untuk kemakmuran negara Indonesia. Nah, lanjut. Nah, ini nanti SOP-nya maupun prosedur untuk TPS ini bagan-bagannya yang harus dilalui seperti ini. Nanti akan jelasnya pada saat kita kunjungan ke Bea Cukai, nanti akan ditunjukkan oleh petugas baik dari CITC, Bea Cukai maupun dari Koja akan disampaikan. Prakteknya kayak apa sih itu? Yang untuk TPS tadi. Nih, SOP-nya, prosedurnya. Oke. Nah, ini pengalaman dari senior kalian yang sudah kunjungan ke Bea Cukai. Nih, semua diterima. Ini ada 4 kelas senior kalian. Oke. Nah, pada saat ini ternyata materi yang kita sampaikan adalah memang adalah untuk prakteknya pasnya salah satunya adalah di kantor Bea Cukai, dan kantor pelayanan utama Bea Cukai di Tanjung Priok itu yang terbaik di Indonesia. Kami mengarahkan ke sana biar kalian tahu kayak apa sih sesungguhnya pelayanan kepabeanan Bea Cukai. Oke. Nah, nih saya apresiasi ke senior kalian bahwa pada saat kunjungan di Bea Cukai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Politeknik Pelayaran Banten. Kami berterima kasih sekali kepada teman-teman semuanya karena sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan company visit di KPU Bea Cukai Tanjung Priok. Harapan kami semoga kegiatan kita, sinergi kita memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kelak teman-teman semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. baik. Nah, ini kegiatan nanti pada saat sebetulnya materi ini yang saya sampaikan nanti pada saat prakteknya ada kegiatan yang akan dijelaskan pada saat kita ninjau di lapangan di JITC maupun di Koja. Itu materinya. Nah, baik, dari materi yang saya sampaikan mungkin ada yang
perlu dievaluasi atau yang ditanyakan dari Taruna? Ada? Ya, silakan Taruna Budi berdiri, silakan. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana cara mengaplikasikan jalur merah, jalur kuning, jalur hijau di terminal JICT? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Nanti pada saat kita kunjungan ke kantor Bea Cukai, kita akan diarahkan ke arah JITC maupun Koja. Itu kita nanti akan mengikuti alur kontainer, baik import maupun ekspor. Di sana nanti kontainer itu tidak serta-merta bisa langsung keluar, tetapi dia punya jalur apa tadi? Merah, kuning, sama hijau. Kira-kira tahu nggak apa yang dimaksud dengan jalur merah? Siap, izin Pak. Untuk jalur merah sendiri adalah larangan untuk negara yang tidak pernah Mengimport. Dan jika ada negara yang melakukan konflik dengan negara lain. Baik, terima kasih. Jawabannya nanti di lapangan kita akan menemui kayak apa sih sebenarnya pada saat kita tinjauan ke lapangan. Coba. Ada lagi? Baik, terima kasih karena waktu juga untuk sesi pertemuan pertama kami ucapkan terima kasih ke kalian. Saya mengapresiasi kalian ternyata sudah oke semuanya. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah kepabeanan. Semoga menjadi pertimbangan yang baik bagi penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.